Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Pagi, Pak. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, Petrus Asang, coba siapa yang bisa memimpin doa dulu yang dah siap? Siapa? Christian Perry? Pimpin dalam doa. Kita berdoa dulu, singkat. Siapa yang berkenan? Ya, silakan. Mari, cepat. Baik, sebelum memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Mari kita angkat anak Tuhan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima pada hari ini. Terima kasih, kami mohon bimbingan-Mu, mohon bimbingan kebijakan-Mu, agar mata kuliah yang kami ambil pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Berarti juga dosen yang membimbing kami, semoga Engkau selalu memberkati beliau. Allah Bapa yang Maha Pengasih, semoga doa ini serahkan ke dalam tangan-Mu dengan kehadiran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Amin. Baik, selamat pagi untuk yang baru bergabung. Mohon semuanya di mute dulu ya. Semuanya tolong di mute dulu supaya terdengar. Oke. Kuliah kita pagi ini melanjutkan perkuliahan kita sebelumnya. Semoga suara saya terdengar dengan baik. Materi kita masih tolong di mute biar tidak masuk suara ayam, suara bebek, suara apa, kecuali suara di rumah saya nih ada yang sedang bikin tukang. Ada yang bikin tukang, ada yang lagi bertukang. Ya. Baik, kita masih melanjutkan diskusi mengenai makna kebudayaan. Ya. Pertemuan mengenai materi ini Bapak rencanakan sekitar 2 kali pertemuan sebelum kita masuk ke materi-materi yang lainnya. Sebelumnya juga mudah-mudahan tadi sudah mengakses Google Classroom. Sudah ya? Saya lagi cek sekarang. Google Classroom, di situ saya sudah sampaikan mengenai tambahan materi yang saya ambil dari orang yang cukup saya kenal juga, ya. Dini Komalasari itu mengenai definisi budaya lokal. Ya. Materi ini cukup sesuai dengan apa yang sedang kita bicarakan. Bapak juga sudah pada tahap merevisi sedikit tulisan Bapak mengenai budaya daerah. Mudah-mudahan minggu depan materi itu sudah Bapak bisa kirim ke kalian. Kalau itu jadi Bapak kirim minggu depan, berarti materi untuk perkuliahan sebelum ujian tengah semester itu sudah ada semua, ya. Nanti akan Bapak cek apakah minggu depan atau 1 minggu lagi Bapak akan kirim. Intinya Bapak ingin agar kalian betul-betul sudah membaca terlebih dahulu materi perkuliahan sebelum Zoom ini dilakukan. Ya, jadi jangan tergantung dengan Zoom. Makanya saya tidak memulai perkuliahan itu pas jam seperti yang tertulis di jadwal perkuliahan. Ya, nanti pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan atur.
Karena tentu tidak juga bisa lama-lama pakai Zoom ini. Ya, kita harus berhemat dari berbagai aspek. Tapi ilmu kita yang dimasukkan di otak ini harus juga sama dengan ketika belajar di dalam kelas. Ya, oleh karena itu bantu Bapak, tapi juga sekaligus membantu diri kalian sendiri dibaca bahan yang sudah Bapak kirimkan itu. Ya. Saya ingin tahu siapa yang sudah membaca materi yang Bapak kirim tadi pagi. Angkat tangan. Ya, jangan takut angkat tangan. Bapak pun tidak akan ngukum kalian, Mbah. Tidak akan disuruh kalian lalu lari, lalu berdiri di depan kelas. Mana juga kelasnya. Jadi tidak mungkin nggak berdiri gitu kan. Nah, paling saya ingin berdiskusi itu Petrus Asang. Saya senang Anda sudah membaca. Petrus, kamu sudah membaca berapa banyak bahan yang Bapak kirim tadi pagi? Silahkan ngomong. Ya Pak, tadi kan saya sedikit membaca lah untuk materi Bapak. Yang di awal itu saya belum mengerti itu tentang apa jamak itu Pak. Di bagian mananya jamak itu? Petrus? Di bagian awal kalau tidak salah saya Pak. Bentar, di Pak. Yang ini Komalasari kah? Definisi budaya lokal kah? Iya Pak. Oh ya, di situ. Menurut Ahmadi 2003, ditinjau dari sudut bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, itu kan? Iya Pak. Budaya bahasa Sanskertanya, yaitu bentuk jamak dari budi. Budi itu akal, ya, pikiran kita yang berasal dari otak ini. Jadi budaya itu sebetulnya berasal dari otak ini, ya. Mulai dari apa yang Anda buat, itu, jika Anda lakukan berulang-ulang, itu akan menjadi kebiasaan Anda. Apabila diikuti oleh orang lain, kebiasaan Anda itu, maka itulah cikal bakal munculnya budaya. Ya, jadi mulai dari budi. Budi itu pikiran, akal kita. Ya, demikian pun orang kita di pedesaan atau yang disebut daerah di dalam bahasa mata kuliah ini, budaya daerah. Jadi tiap-tiap daerah, mengapa budayanya sangat unik, berbeda-beda satu daerah dengan daerah yang lain? Karena orang yang tinggal di setiap daerah tentu saja menyesuaikan hidupnya dengan alam sekitar yang ada di daerah mereka tersebut. Orang yang tinggal di daerah pantai, yang dilahirkan di daerah pantai, mungkin pengaruh ombak, ribut, dan segala macam, cenderung suaranya nyaring-nyaring. Dia kalau ngomong tuh nyaring. Tapi orang yang biasa tinggal dekat hutan, karena kan kehidupan orang banyak didapatkan dari hutan. Misalnya berburu babi ke hutan, berburu musang ke hutan. Nah, orang berburu itu kalau suaranya nyaring-nyaring, binatang buruannya itu keburu lari. Maka suaranya umumnya kecil-kecil. Nah, Bapak aja nyebut kecil, suara Bapak juga kecil. Ya. Kalau ingin melihat fenomena itu, silahkan dalam interaksi kalian ketika Anda bicara dengan kelompok-kelompok masyarakat, ya. Ada kelompok masyarakat yang kalau ngomong itu ya seperti suara mereka saja yang ada di dunia ini, ya. Coba Anda pergi ke pasar. Anda pergi ke pasar, ada para penjual, maknya-maknya tuh, paknya-paknya tuh. Mereka kan dari kecil dipengaruhi suasana pasar. Suasana pasar itu kan ramai.
Kalau ngomongnya kecil, tidak kedengaran suara itu. Makanya orang-orang yang kelahiran di daerah pasar itu, Bapak tidak usah nyebut suku bangsanya apalah. Pasti tahulah ada di otakmu ya. Suaranya cenderung nyaring-nyaring kan? Gimana Petrus Asang? Bisa menangkap? Bisa, Pak. Nah, yang Bapak maksud kira-kira suku bangsa apa yang dia ada di pasar tuh? Suku bangsa. Asang pernah berbelanja ke pasar situ? Pasar di kota Pontianak? Pasar Tengah atau apa? Pernah, Pak. Nah, suku bangsa apa yang berdagang sana? Kebanyakan Melayu sama Madura sih, Pak. Yang lain lagi? Yang kulitnya kuning-kuning? Cina. Itu. Mereka kalau ngomong nyaring-nyaring kan? Iya, Pak. Nah, itu yang Bapak maksud. Ya, jadi apa namanya? Pengaruh lingkungan di mana kamu dibesarkan itu sangat serius. Artinya bagaimana dulu kamu tinggal waktu kecil, itu mempengaruhi kamu. Itu dari budaya yang ada di setiap daerah itu. Makanya nanti Bapak akan beri link video Bapak untuk melengkapi saja. Orang Dayak itu kan hidupnya dari dulu itu dari hutan. Orang Dayak itu susah untuk hidup jauh dari hutan. Mengapa? Karena makanan mereka itu banyak berasal dari hutan, dari sejak kecil. Saya dari sejak kecil sudah makan rebung, sudah makan pakis, makan cempedak. Cempedak itu biasanya dijadikan sayur. Demikian pun cari ikan, bukannya ke pasar swalayan, nyari ikan itu waktu kecil membawa pancing. Kalau orang kota kan nyari ikan tuh pergi ke pasar cukup bawa uang aja. Kalau kita di kampung kan bawa pancing. Lalu rempah-rempah semua dari hutan juga. Jadi apa namanya rempah utama orang Dayak tuh asam. Macam-macam jenis asam. Karena asam itu dipakai untuk rempah ikan. Jadi ikannya tidak amis lagi. Cukup itu nomor 1. Lalu kemudian ada serai, lalu ada kunyit, ya, tambah garam. Lalu zaman dulu itu ajinomoto tidak ada. Gunakan sejenis daun. Kalau orang di Landak itu nyebut daun sansak namanya, yang dipakai untuk rempah-rempah itu, ya. Saya pernah cukup lama tinggal di daerah Kapuas Hulu bagian dalam sana, orang Dayak Punan. Ada 2 bulan, 3 bulan saya di sana dulu. Di sana sangat susah mendapatkan rempah-rempah, ya. Jadi umumnya rempahnya jenis-jenis daun kayu. Saya tidak hafal. Dan sampai hari ini berkesan bagi saya karena makanan yang saya nikmati itu rasanya unik, rasanya khas. Ikan itu tidak pernah rasanya anyir gitu, ya. Jadi, nah itu kan bagian dari kebudayaan Dayak. Jadi orang Dayak itu dulu karena hidupnya seperti itu, dia juga ingin makan enak, maka kemudian dia mengambil rempah dari hutan. Nah, nanti ada satu film pendek saya buat, iseng-iseng saja, itu juga menunjukkan bagaimana orang Dayak tuh. Kalau dia pergi ke hutan, dia melihat ada sesuatu yang bisa diambil, dia ambil. Misalnya asam kandis, buah cempedak, rebung. Dan itulah khasnya orang Dayak. Yang kebetulan saya orang Dayak, jadi saya harus mengatakan itu. Tapi bisa jadi juga teman-teman yang lain mengalami hal itu, ya, karena saya berkawan lengkap dengan orang Ambon, orang Batak, orang Jawa, segala macam juga karakter mirip-mirip. Cuman memang kita bagaimanapun harus memahami itu bagian dari kebudayaan daerah, ya. Jadi mengapa orang Dayak tuh nggak boleh melihat asam kandis ada di hutan lalu diambil, ya karena yang ada di otak dia, wah ini enak kalau dijadikan sambal, dipakai untuk rempah masak ikan. Nah, demikian pun tempoyak misalnya. Teknologi
Yang terkenal pada orang Dayak itu dari sisi kebudayaan ya tempoyak. Tempoyak itu teknologi itu, pekasam juga. Teknologi namanya kalau bahasa modern sekarang namanya fermentasi. Jadi apa namanya tempoyak itu lalu ikan-ikan itu diberi masukan sesuatu nanti dia terfermentasi. Rasanya jangan ditanya, ya. Anda pasti sama dengan saya kalau ada rasa tempoyak kalau makan ya pasti agak nambah lah makan tuh. Ya cuman kalau kena gula darah jangan makan banyak-banyak, ya repot gitu ya. Nah itu tentang kebudayaan Dayak ya. Jadi teorinya itu seperti yang sudah Bapak kirim itu, ya. Dalam perkuliahan seperti ini, Bapak tidak pernah membahas teori satu demi satu. Bapak lebih mengkaitkan teori yang ada di buku-buku itu dengan realitas kehidupan yang kita alami masing-masing. Ya. Mengapa cara Bapak seperti ini? Karena teori itu bisa dibaca. Kamu bisa sendirian membacanya. Dan kamu akan pintar kalau rajin membaca. Tapi pengalaman atau sesuatu yang bisa dilihat di lapangan untuk melengkapi teori itu yang susah didapat. Ya, tiap-tiap dosen berbeda caranya, tiap-tiap orang berbeda caranya. Nah, jadi maka bahan yang Bapak share itu tujuannya agar kamu secara teori bisa belajar, tapi dalam kehidupan nyata di masyarakat kamu bisa melihat dan merasakan sendiri. Ya, di bahan yang Bapak kirim itu misalnya di sana ada ciri budaya lokal. Ya. Menurut Dias Ningrum 2009, ciri budaya lokal dapat dikenal dari bentuk kelembagaan sosial yang dimiliki oleh suatu bangsa. Kelembagaan sosial. Kelembagaan sosial itu kalau di orang Dayak ada namanya ketua adat, ada namanya temenggung atau timanggong, ya, orang yang mengurusi adat. Apakah di daerahmu ada? Coba ngomong, hidupkan yang mau ngomong. Ada, Pak. Mute. Nah, mana yang mau ngomong? Ada, Maria Mepiana Ayang, coba cerita di tempatmu lembaga adatnya seperti apa? Lembaga adatnya mirip sih Pak sama yang Bapak ceritakan, ada juga pengurus adat kayak Timanggong gitu Pak. Iya. Maria Mepiana dari daerah mana? Dari Landak. Oh, dari Landak. Ya, berarti sama-sama Ya. Landak lah nih. Ya. Yang dari Noyan kemarin mana? Coba cerita. Masih ada enggak lembaga tuh Andreas tuh? Ngomong, kau unmute dulu. Silakan Andreas. Kau cerita mengenai lembaga sosial yang ada daerah Noyan sana. Saya dah rindu gak dengan Noyan nih. Silakan. Apakah masih ada di sana, Andreas? Suaramu tidak kedengaran, Andreas. Nah, coba. Pak, lembaga tertingginya di Temenggung, Pate. Apalagi? Habis itu pengurus adatnya juga ada. Yang di kampung-kampung juga ada. Ya, kamu di kampung mana di Noyan tuh? Kalau sekarang saya di Pontianak, Pak. Ya, tapi kan kalau di Noyannya di Idas, Pak. Oh, Idas. Udah ramai kah Idas tuh? Dulu rasanya belum ramai waktu tahun 80-an saya ke sana. Masih sama gak Pak? Masih sepi. Oh, masih sepi. Iyalah, rajin-rajin aja sekolah ya. Kamu nanti bisa membangun Idas itu. Ya. Saya udah pernah ke sana, udah lama tapi udah lupa dah saya bentuknya. Ya. Nah, itu cerita mengenai budaya daerah ya. Jadi Bapak berharap kamu pelajari dengan baik. Ada nanti kamu coba telusuri di Google. Ada namanya, tapi nanti pada pelajaran yang akan datang
kebudayaan itu ada yang bersifat universal. Itu teori orientasi kebudayaan namanya, dikemukakan oleh Kluckhohn. Kamu ketik aja di kakek kalian tuh namanya Google. Tanya aja kakek tuh teori orientasi kebudayaan. Ada banyak, tapi coba kamu baca yang dikemukakan oleh Kluckhohn. Kluk itu ya Kluckhon. Kluckhohn. Ya. Bicara mengenai 7 unsur kebudayaan. Jadi seluruh suku bangsa di dunia ini ternyata memiliki persamaan. Persamaannya ditinjau dari yang tadi disebut unsur kebudayaan universal. Ya. Jadi nanti tolong kamu cek, ini Bapak sekarang menugaskan kamu ya. Bapak belum mau sebut. Tugasnya kamu cari 7 unsur kebudayaan universal. Ya, boleh kamu ketik di situ. Ya. 7 unsur kebudayaan universal. Itu bisa ditemukan di teori orientasi kebudayaan yang dikemukakan oleh Kluckhohn. Ya. Dengar suara Bapak? Dengar, Nah, Pak. Teori apa tadi, Pak? teori orientasi kebudayaan dikemukakan oleh Kluckhohn. Kamu cari aja di Google. Nah, itu menjadi tugasmu. Dia ada 7. Ingat, ada ini 6. 7. Bapak aja nyebut 7 jadi 6 ya. Jadi ada 7 hal di situ. Itu bisa menjadi peganganmu ketika kamu memotret kebudayaan yang ada di daerahmu. Memotret kebudayaan yang ada di kampungmu. Yang nomor 1 itu adalah sistem kebudayaan, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan. Jadi itulah yang kemudian melahirkan apa yang disebut agama. Sistem kepercayaan itu. Nanti dalam proses selanjutannya kamu akan belajar teori mengenai agama. Tapi teori agama itu bermula dari sistem kepercayaan itu. Ya. Prinsip utama dari sistem kepercayaan itu adalah bagaimana manusia memberi penghargaan atau mempercayai adanya kekuatan di luar mereka yang tidak terlihat. Ya. Kekuatan yang tidak terlihat itu dalam bahasa Indonesia disebut Tuhan. Dalam bahasa Inggris disebut God. Tulisannya G-O-O, bacanya God. G-O-D ya, bacanya God. Tuhan. Dalam bahasa orang Landak nyebutnya, siapa yang dari Landak? Nyebut Tuhan itu apa? Yang merasa orang Landak. Apa namanya? Jubata. Servasius Bapo nyebut Jubata. Orang Noyan nyebut apa? Orang Perawati dari mana tuh? Jubata. Mila Rosa dari daerah mana? Bengkayang. Disebut apa? Jubata. Jubata juga. Septia Epa Dia Dara dari daerah mana? Ambawang pasti Jubata lah. Nggak usah saya tanya lagi lah kali ya. Winky Winata dari mana? Dari Jangkang Sanggau, Pak. Jangkang Sanggau. Apa itu? Nyebut Jubata tuh, nyebut Tuhan tuh. Nek Penompa. Nek Penompa. Nek Penompa. Kek Penompa. Kek Penompa ya. Nah, ya, Pak. Itu dia. Antonia Perawati dari daerah mana? Tayan Hilir, Pak. Orang Tayan nyebut Tuhan tuh apa? Jubata juga, Pak. Oh, Jubata juga. Wah, dah pengaruh kanayat ya. Mulyawati Sule. Ini dekat dengan Sule ya, tetangga Sule kah dulu? Mana Mulyawati?
Ah, dah senyum dah dia tuh. Apa di sana? Dari daerah mana Mulyawati? Jangan malu-malu. Nah, ini. Tayan. Tayan kah? Tayan ya? Disebut apa Jubata di Tayan daerahmu tuh? Jubata juga kah? Iya. Sama ya? Kalau itu Rupina Andriana dari daerah mana? Kadau. Ah, Sekadau. Apa orang Sekadau nyebut Jubata tuh, nyebut Tuhan tuh? Tuhan mungkin Pak, Tuhan yang saya tahu. Tuhan juga kah? Wah, berarti dah berbahasa Indonesia dari sejak lahir ya? Udah tahu saya Pak. Nggak tahu, wah. Janganlah memalukan orang Sekadau. Tanyalah ke orang Sekadau sana, Tuhan itu apa? Kamu suku apa lo? Daerah mana lo kau tinggal tuh? Nanga Mahap, Nanga Taman? Itu saya dari itu Pak, Kecamatan Nangga Belitang. Nanga Belitang. Wah, kau orang Mualang deh. Bukan Pak, Banyur, Pak, Dayak Banyur, Pak. Oh, Dayak Banyur, bukan Ketungau Sesat ya? Karena daerah sana ada orang Ketungau Sesat. Ya, daerah Banyur ya? Oke lah. Ya, Pak. Nanti kau tanya, jangan memalukan orang Banyur. Tuhan itu apa dalam bahasa Banyur ya? Ya, Pak. Oke, begitulah ya. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi setiap kebudayaan perlu dilihat dari bagaimana dia berdoa, bagaimana dia menghormati atau menghargai Tuhan. Tiap suku bangsa meletakkan itu nomor 1. Nanti Anda cek di teori Krukon. Ya. Kalau orang Dayak, biasanya umumnya tempat beribadahnya itu di tempat-tempat yang tinggi. Biasanya ada ditutupi hutan. Ya kan? Umumnya di daerah gunung, hulu-hulu sungai, daerah-daerah tertentu yang dianggap keramat. Ya. Kalau Bapak sebut keramat, semua mengerti kan ya? Nah, kalau mengerti cukup acungkan gini aja, enggak usah di itu. Mengerti semua kalau disebut keramat? Tuh, Anastasia belum jempol. Mila Rosa belum jempol. Claudia belum jempol. Ah. Jadi kalau Bapak nanti menyebut keramat, kalian udah paham maksudnya. Nah, itu adalah tempat di mana orang Dayak berdoa. Bagaimana orang Dayak berdoa? Nah, orang Dayak berdoa itu menggunakan namanya tradisi lisan. Tidak pernah ada dibuat bukunya. Makanya Bapak mencoba sekarang mendokumentasi pengetahuan doa orang Dayak itu. Bapak coba membuat namanya kitab-kitab adat. Ya. Rintisannya Anda bisa lihat juga di YouTube yang Bapak buat tuh. Di channel YouTube Bapak tuh ada namanya kitab-kitab adat. Jadi kalau ada orang yang ahad, pas Bapak ada di situ, pas Bapak bawa Android, RAM-nya masih ada isinya, Bapak langsung foto. Itu penting untuk mempelajari kebudayaan Dayak. Kalau bukan kita yang melestarikan kebudayaan Dayak, siapa lagi? Mau nyuruh orang di Pulau Jawa sana, mereka juga punya. Ya, mau nyuruh orang yang tinggal di Sulawesi sana, jangan harap mereka juga punya. Jadi tiap-tiap Anda, apalagi kalau nanti Anda terus kuliah lalu jadi katekis, jadi guru agama, jadi tokoh agama, janganlah kebudayaan lokal di kampung Anda tuh Anda bilang kuno, Anda bilang menyembah berhala, jangan. Jangan buru-buru memponis kebudayaan kita seperti itu. Ya, kasihan nenek moyang kita. Ya, ada video tertentu saya lupa judulnya. Nenek moyang orang Dayak tuh dulu ya pakai kepoa, pakaiannya tuh yang sekitaran dadanya ndak ada penutupnya. Pasti Anda tertawa-tawa nontonnya. Anda lupa bahwa nenek Anda seperti itu dulu. Ya. Jadi kalau kita mentertawakan mereka sama dengan kita mentertawakan nenek kita dulu, sama dengan kita menghina nenek kita dulu. Ya, justru kita harus melihat, wah,
mereka nenek moyang kita itu begitu itu bukan maunya mereka. Coba kamu sekarang semuanya udah pakai kain begini. Suruhlah pakai kepoa. Siapa yang mau pakai kepoa sekarang? Coba, ada yang berani angkat tangan mau pakai kepoa? Kalau berani, acungkan jarinya. Semua takutkah? Kalian tidak ada yang jadi artis, penari ke, penyanyi ke di dalam ruangan ini? Nah, paling-paling kelompok itu kalau lagi nari itu kan pakai baju Dayak tuh. Ya, Bapak sekarang juga mengumpulkan baju-baju Dayak ya. Ternyata luar biasa orang Dayak itu. Ya, itu dari sininya, dari otaknya, dari budi tadi itu. Dari budi tadi itu. Orang Dayak juga tidak mau kalah dengan orang lain ya. Jadi berkembang ya, baju-baju adat macam-macam ya, ada yang dilukis, ada dari manik-manik, ya demikian pun seni anyaman segala macam. Nah, itu harus kita beri penghargaan. Itu harus kita beri penghargaan. Maka Bapak juga kadang di channel YouTube Bapak itu kalau ada lihat tari-tarian, Bapak ambil gambar. Cuman kalau ambil gambar dekat kan takut dimarahkan panitia. Maka diambilnya jauh-jauh. Maka kamu jangan heran ngelihatnya kok Pak gambarnya jauh-jauh, ya enggak berani dekat lah, nanti dimarahkan pula kan. Gitu ya Petrus Asang ya. Kan kalau untuk kebudayaan Dayak tuh Bapak cukup rajin lah memposting video-video mengenai kebudayaan Dayak ya. Jadi kamu juga bisa belajar dari situ. Hanya untuk hari ini kita masih belajar teori budaya, kita masih belajar seputar bagaimana awal mula pembentukan budaya Dayak. Atau yang Bapak sebut sebagai basis budaya Dayak. Ya. Basis budaya Dayak itu adalah hutan dan tanah. Dua hal itu. Anda bisa buat penelitian sampai pendidikan level manapun mengenai hal ini. Orang Dayak itu hampir pasti akan sangat sulit hidupnya jika tidak dekat dengan hutan, dan jika tidak punya tanah. Ya. Dua hal ini. Ya. Maka tolong jika ingin melestarikan kebudayaan Dayak, bilang ke orang tuanya, jangan semua tanah yang dimiliki dijual. Tanah yang kita miliki di kampung itu kan berasal dari nenek moyang kita. Ya, tujuannya agar kita bisa melangsungkan kehidupan ini, agar kita bisa melestarikan kebudayaan Dayak. Tapi kalau semua tanah itu dijual menjadi di dalam video Dohasku Menangis, apa yang terjadi? Masih ingat film itu? Siapa yang mau ngomong? Ingat, Pak. Siapa yang mau ngomong? Silahkan. Apa yang ada di film itu? Mana dia? Itu ancaman terhadap kebudayaan Dayak. Ancamannya berasal dari mana? Dari video itu. Ngomong, jangan takut. Kan terekam ini. Kalian kuliah ini Bapak rekam nih. Jadi harus aktif. Langsung angkat tangan. Apa yang mengancam kebudayaan Dayak? Kalau menonton video Dohasku Menangis itu. Roni mau ngomong, dah senyum-senyum tuh, Vincentius Roni. Hidupkan itunya, unmute-nya hidupkan jadi mute. Vincentius Roni. Apa yang mengancam kebudayaan Dayak? Yaitu perkebunan kelapa sawit, Pak. Ada yang perkebunan kelapa sawit. Pintar kamu. Pintar bah kamu tuh ternyata, ya. Anda bisa renungkan sekarang, kalau semua kampung kita menjadi kebun kelapa sawit, bisakah kita beladang? Nggak bisa, Pak. Ya. Kalau kita tidak beladang, lalu bagaimana melestarikan kebudayaan Dayak? Naik dango tuh, kan yang dinaikkan ke dango tuh apa coba? Bumbung padi. Franciscus? Padi. Nah, adakah orang naikkan ke dango tuh buah sawit? Tidak ada. Buah sawit dinaikkan kemana? Ke dalam truk.
Dinaikkan ke truk. Pabrik Sawit dinaikkan ke truk, nggak perlu berdoa. Ya. Nah, jadi Bapak titip pesan kepada kalian kalau pulang kampung, bilang kepada bapaknya atau orang tuanya, Pak, tolong jangan semua tanah kita dijadikan kebun sawit. Mesti ada tanah yang dipakai untuk kita berladang. Ya, mengapa orang Dayak itu harus berladang? Karena di ladang itulah kebudayaan Dayak dilestarikan. Jadi ladang itu adalah sarana orang Dayak melestarikan kebudayaannya. Tiap tahapan dalam perladangan itu selalu diawali dengan acara adat. Benar kan? Ya Pak, benar Pak. Nah, disitulah orang kampung bisa makan telur, makan ayam. Bapak tuh dulu paling suka waktu kecil tuh kalau udah ada upacara adat tuh, asik tuh makan telur gratis, makan ayam gratis, pergi ikut mereka ke ladang sana. Ya, saya enggak tahu lah zaman kalian ini kan dah generasi milenial. Udah canggih-canggih. Kalau zaman Bapak dulu kan zaman old, zaman tua, zaman lama gitu kan. Nah, jadi makanya karena Bapak sering ikut kegiatan di ladang, itu Bapak tahu bagaimana ladang itu adalah tempat orang Dayak melestarikan kebudayaannya. Bapak bahkan menulis itu dalam karya ilmiah, dalam jurnal ilmiah. Kamu bisa klik juga di Google. Ya, kamu cek Pak Kristu adakah menulis karya ilmiah? Cek aja di Google. Ya, Bapak tuh punya kristianusatok.blogspot.com.co.id kah? Lupa lah saya. Pokoknya ketik aja kristianusatok.blogspot.co.id itu di situ tulisan Bapak banyak. Terus kalau nanti kamu udah menulis menggunakan jurnal-jurnal ilmiah bereputasi internasional, ketik Kristianus atau Kristianus Atok. Ada beberapa tulisan Bapak yang sudah masuk di jurnal internasional. Salah satunya ya bicara tentang perladangan. Bapak juga bicara tentang bagaimana orang Dayak kemarin menghalau pandemi COVID-19 itu dengan tolak bala, dengan upacara adat. Itu udah Bapak tulis juga. Jadi begitu ya. Jadi sebagai peneliti tentu melestarikan kebudayaan Dayak itu dengan menulis. Kamu nanti ini jadi ilmuwan, kamu juga harus menulis. Tapi sementara kamu ngomong dulu sama orang tua. Pak, jangan semua tanah kita jadi kebun sawit ya Pak. Mohon maaf Pak. Sisakanlah beberapa hektar untuk kita berladang. Dengan berladang itu kita bisa menanam padi. Apalagi coba yang ditanam di ladang? Selain padi? Sayur-sayur. Jagung. Disebut tadi ansabi. Apalagi? Mentimun. Arum atau bayam. Nah, ada banyak tuh. Kalian pintar semua nyebutnya. Ya. Nah, itu adalah cara orang Dayak ikut serta melestarikan berbagai jenis tanaman di dunia ini. Maka ada tulisan Bapak tentang bagaimana orang Dayak itu berjasa menyelamatkan keanekaragaman hayati. Bapak pernah membuat kajian mengenai jenis padi di Kalimantan Timur tahun 92. Tahun 92 tuh di antara kamu ada yang dah lahir kan? Belum Pak. Masih kemana? Kamu masih kemana waktu itu? Masih dalam proses Pak. Masih dalam proses Pak. Bahkan bapak mamanya belum pacaran kali ya? Udah Pak. Udah ya. Nah, waktu itu Bapak udah buat kajian mengenai jenis-jenis padi. Di Kalimantan Timur lagi. Jadi Bapak sempat bagaimana merasakan hidup bersama orang Kenyah yang telinganya panjang-panjang tuh. Ya, Bapak bisa tinggal dengan orang Punan yang rumahnya di atas pohon-pohon tuh. Maka saya sekarang kalau ada kenalan dengan orang Punan, ada kemarin orang Punan datang dari Kapuas Hulu, hampir DO kuliah di Untan tuh. Ada kawan dari Kapuas Hulu menghubungi saya, tolong dibantu tuh. Ada saudara kita dari Dayak Punan, udah mau di DO. Lalu diberi namanya, saya bertemu dia, saya tanya dia. Saya ternyata dulu pernah
ada di kampung di mana dia tinggal itu. Saya tanya semua, jadi seperti rasa pulang kampung. Apa masalahmu? Pak, saya nggak ada uang. Kemarin itu nggak mampu pergi ke Pontianak lagi. Karena dia jauh betul di hulu Kapuas sana. Kampung paling akhir dari Sungai Kapuas itu, ya, daerah Tanjung Lokang itu. Lalu kesulitan biaya. Terus saya hubungi rektor Untan, saya hubungi rektor Universitas Pancabakti karena dia Fakultas Pertanian. Kami tolong bersama-sama. Kayaknya dia udah selesai dah, karena dia ada di Facebooknya itu bisa memberi kabar, ya. Nah, mengapa? Karena ada rasa bagaimana dulu ketika saya pergi ke orang Punan tuh memang mereka betul-betul susah mengakses pendidikan. Beda dengan orang di Landak, ya. Jadi orang Landak tuh kalau enggak bersekolahan bisa saya jitak kalau ketemu, ya. Ya. Jadi mengapa? Karena dekat. Kalau orang Noyan tuh, sama juga tuh, Andreas tuh, saya lama ke Noyan sejak tahun 82 sampai tahun 85. Ya, kampung yang dia sebut tuh, saya pernah ke situ, pernah mancing, pernah nyari apalah di hutan sekitar Noyan tuh, sampai ke arah Malaysia sana, ke Segumon, kemana sana. Dulu ke Segumon tuh bukan gampang seperti sekarang. Sekarang mudah pergi ke Segumon tuh, dulu susah. Nah, itu ya. Jadi kebudayaan Dayak itu basisnya adalah, ada yang masih ingat? Ya, Pak. Apa basis kebudayaan Dayak? Hutan dan tanah. Hutan dan tanah. Hutan dan tanah. Tolong diingat. Maka orang Dayak kalau ngelihat hutan langsung adem. Langsung senang. Ya. Mengapa? Karena itulah basisnya. Ya. Orang Dayak itu bukan hutan kota, ya. Beda dengan kalau kamu dilahirkan di kota yang gedung bertingkat-tingkat, kamu datang ke hutan ketakutan, takut ular, takut singa, takut binatang buas. Tapi kalau orang dilahirkan di daerah kawasan hutan, tidak ada rasa takut itu. Ya, karena itu semua bagian dari bagaimana mereka hidup di awal dulu. Ya, itu basis kebudayaan Dayak. Ada pertanyaan untuk Bapak? Saya, Pak. Ya, silakan. Kita kan ada naik dango. Terus dango itu ada misa naik dango. Saat misa naik dango tidak ada penerimaan komuni. Nah, itu kenapa, Pak? Yang Anda tanyakan apa? Mengapa saat misa naik dango tidak menerima komuni? Nah, menarik pertanyaan kamu. Misa pada saat naik dango tentu saja dalam rangka gereja Katolik memberi penghargaan kepada kebudayaan Dayak. Ya. Naik dango itu adalah salah satu pesta budaya yang penting bagi orang Dayak. Ya. Nanti dalam perkuliahan selanjutnya kamu akan mengenal istilah inkulturasi. Ya, mungkin dalam pelajaran-pelajaran mata kuliah lain kamu akan mempelajari tentang inkulturasi, ya. Jadi bagaimana budaya daerah itu juga coba sedemikian rupa ditampilkan di dalam tata perayaan Ekaristi. Tentu saja pada momen-momen tertentu. Ya, itu bagian dari gereja Katolik menerima kebudayaan lokal. Di mana-mana gereja Katolik seperti itu. Ya, jadi gereja Katolik memandang, ini sesuai dengan Konsili Vatikan kedua, nanti kamu pelajari Konsili Vatikan kedua, sekarang kamu baru semester 1. Nah, menurut Konsili Vatikan kedua itu dikatakan bahwa gereja Katolik harus memberi penghormatan kepada kepercayaan lain yang bukan Katolik. Kebenaran juga ada pada kepercayaan lain itu. Nah, disitulah letak bagaimana gereja Katolik terbuka. Hanya tentu saja gereja Katolik punya aturan-aturan, punya dogma yang tidak boleh dilanggar. Nah, mengapa tadi pada acara misa naik dango tidak ada komuni? Nah, ini bagian dari dogma itu. Ya, bagian dari ajaran itu, ya.
Artinya dipadukan tapi tidak 100% masuk. Paham ya maksud Bapak ya? Pak. Nah, nanti untuk jelasnya kamu tanya pastor deh. Di kampus kita tuh, dosen kita tuh rata-rata pastor. Banyak. Bapak ini yang bukan pastor. Ya. Nah, kamu bisa tanya ke dia. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Satu lagi boleh, Pak? Hah? Satu lagi boleh? Boleh, boleh. Kenapa saat nyangahan itu sampai 7? Dan kenapa juga angka 7 itu dikatakan sebagai angka Jubata? Menarik pertanyaanmu. Tentu nanti kamu dalam kamu memahami budaya Dayak, sistem kepercayaan Dayak, mungkin kamu akan menemukan jawaban atas 7 itu. 7 itu sebetulnya ya dalam bisa dilihat dari beberapa sisi, ya. Kalau sisi yang dikaitkan dengan matematika, jangan-jangan dulu orang Dayak itu mampunya berhitung sampai 7. Ya. Jangan-jangan dulu angka yang orang Dayak tahu itu cuma sampai angka 7, makanya dia berhitung sampai 7. Atau bisa jadi juga dulu karena napas manusia itu sampai angka 7 itu masih enak. Tapi dah di atas angka 7 itu dah harus tarik napas ulang. Bisa jadi juga gitu. Itu teori-teori yang lain ya. Tapi mari kita dudukkan angka 7 itu dari pemahaman dari sisi budaya. Ternyata kita punya 7 dewa menurut kepercayaan orang Dayak tuh. Nanti kamu cari, Bapak lagi lupa juga sekarang. 7 dewa itu yang jelas Nek Pajaji, Nek Panampak, Nek apa-apalah itu ada 7 tuh. Nanti masing-masing kalian dari daerah lain carilah 7 dewa tuh. Kalau orang Kanayat tuh ada 7 tuh. Nanti ditanya ya. Tapi ya tadi itu yang benarnya, ya. Tapi yang tidak benarnya tadi itu, coba kamu sebut angka sekarang. Asa 2 talu 4 5 6 7. Sampai itu agak enak menapas tuh. Tapi dah mau masuk angka 8, agak tarik lagi tuh. Ya kan? Atau bisa jadi dulu tuh orang Dayak tuh angka 8 tidak ada, bisa jadi. Coba apa angka 8 orang Dayak? Mahi. Kan? Bukan 8 kan? Iya, daerah. Bisa jadi. Jadi ini bagian dari PR untuk kita generasi orang Dayak. Iyakah? Angkanya tuh cuma 7. Tapi udahlah, kita berpikir positif saja. 7 itu bagian dari sistem kepercayaan kita. Karena kalau diperdebatkan nih bertahun-tahun juga tidak akan tuntas. Ya. Jadi kita lihat dari sisi budaya, ya, dari sisi ilmu dewa. Ilmu dewa itu namanya teogoni. Ya. Bahkan Kamang Layo itu katanya juga 7 adik-beradik. Nggak tahu semuanya kok 7. Tapi jangan lupa angka 7 itu juga ada dalam Alkitab. Berapa kalikah kamu harus mengampuni kesalahan saudaramu? 70 kali 7. Pakai angka 7 juga kan? Bukan pakai angka 6, pakai angka 5, angka 7 juga. Kalau gitu angka 7 itu angka apa? Kamu jawab masing-masing. Di dalam Alkitab Yesus juga bilang begitu. 7 kali 70 kali 7 kali 7 kali. Artinya sama dengan memaafkan itu tidak bisa diukur dengan jumlah kali. Ya, jadi memaafkan itu bagian dari kehidupan ini. Kalau salah, akui kesalahan, ya minta maaf, beres. Jadi 70 kali 70 kali 70 kali 7 kali itu kata Yesus itu sebetulnya tidak ada batasnya. Ya, jangan pula kamu lalu, ini kamu udah 7 kali nih saya maafkan, angka 8 out ya, susah pula tuh. Oke, saya kira supaya kamu juga bisa bernapas untuk perkuliahan kita secara Zoom hari ini sampai di sini. Bapak ingin sampaikan juga, mungkin ada nanti perkuliahan yang saya gabung dengan KP yang satunya lagi. Bapak tuh mengajar 2 kelas saja, KP 5. Tolong ketua kelas, Petrus Asang, coba komunikasi dengan ketua KP 5 itu, kira-kira hari apa kalian bisa kuliah bersama? Anda bayangkan kalau tiap kali kuliah Zoom Bapak caranya begini, bengkak juga tuh paket tuh. Memang Pak.
Ya, nah, jadi maksud aku cari karena Bapak pernah dalam satu forum 200 orang, seminar nasional 500 orang, biasa di layar tuh jadi sekian ratus gitu loh. Ya, nah jadi tuh Bapak akan coba kalau rekaman bagus, Bapak akan masukkan di dalam YouTube. Paling tidak dokumen kamu, paling tidak kamu bisa ingat tugas apa yang Bapak berikan dalam perkuliahan tadi ya. Nah, kamu cek di YouTube. Ya, tadi kan udah Bapak bilang, Bapak sekarang tidak mengulanginya lagi. Sorry ya, tidak mengulangi lagi. Karena tadi udah Bapak bilang gitu kan, tugasnya itu. Nah, tolong nanti Petrus Hasan komunikasi ya, nanti bilang ke WA ya, Petrus ya. Iya Pak, nanti saya cari ketua kelasnya. Cari ketua kelasnya, kira-kira kapan lah, hari apalah. Kalau mereka kan kuliahnya hari Jumat tuh. Apakah kalian hari Jumat kosong? Ada enggak hari Jumat kalian kosong? Hari Jumat kan sampai setengah 12 kami, Pak. Sampai setengah 12 saja? Iya, Pak. Berarti setelah jam 12 kosong? Kosong. Iya, kosong, Pak. Kosong ya, oke. Ini informasi penting bagi saya. Kalau gitu nanti, kalaupun kita mau digabung, kita akan di atas jam 12 hari Jumat, oke? Nah, karena Bapak mengajar di S2 itu juga hari diletakkan semuanya hari Sabtu. Tapi mungkin Jumat malam atau Jumat sore Bapak mengajar S2. Kalau S2 itu mahasiswanya banyak dari Kupang, dari Sorong, Papua, dari mana-mana. Jadi ya semua tidak ada ke sini. Semuanya seperti kalian nih. Ya, sudah dari jarak jauh semua ya. Baik, jadi Bapak sudah dapat info hari Jumat, nanti kita komunikasi via WA. Oke, demikian saja kuliah kita hari ini. Mohon satu orang lagi menutup kita dalam doa. Kalau tadi cowok yang mimpin doa. Iya Pak, Rina. Hah? Tadi saya mau. Silakan. Siapa yang mau mimpin langsung? Ya, silakan. Baik, mari kita menutup perkuliahan kita pada hari ini. Mari kita mengangkat tangan dengan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih untuk bimbingan-Mu pada hari ini, sehingga kuliah kami pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Mohon berkat bimbingan Roh kebijaksanaan-Mu, agar mata kuliah yang kami pelajari hari ini dapat membekas dalam budi kami dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah Bapa yang Maha Pengasih, seluruh kegiatan kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke. Siang, Pak. Pak akhiri ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tuhan berkati. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya. Iya, Pak. Kesehatan satu.